Horas, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali kita dipertemukan kembali oleh firman Tuhan melalui akun YouTube ini. Namun sebelumnya kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan izinkan kami nikmati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana yang daripadamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita berjumpa kembali lewat firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di Minggu Advent yang kedua di tahun 2022 ini. Diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya perdengarkan untuk kita semua. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara yang terkasih, tidak semua orang yang mengaku percaya rajin berdoa. Bahkan orang yang rajin berdoa secara pribadi belum tentu juga rajin mendoakan orang lain. Bahkan orang yang mendoakan orang lain dengan tekun pun belum tentu mendoakan sesuai dengan kebutuhan orang lain yang dia doakan itu. Sesuai dengan situasi orang lain yang kepadanya ia tujukan, ia berdoa. Dalam hal ini berbeda dengan Paulus. Ia rajin bertekun berdoa dan menyampaikan doa permohonannya, syafaatnya. Tentang doanya, ia sampaikan mengenai jemaat yang ada di Filipi. Hal ini ia ungkapkan di ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat teks firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Berdoa mengucap syukur kepada Allah. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Paulus tahu apa yang harus ia doakan, yang harus ia minta tentang jemaat Filipi, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-9. Supaya kasih melimpah, semakin melimpah akan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Paulus paham betul tentang topik doa yang akan ia angkatkan. Dan dia tahu mengapa ia mendoakan itu kepada Tuhan. Paulus menyampaikan ucapan syukurnya melalui doa
Dan tujuan doa Paulus jelas bukan kepada dewa-dewi yang lain, melainkan dia mengatakan dalam nats firman Tuhan ini, kepada Allahku. Beberapa kali diulangi, aku mengucap syukur kepada Allahku, yang berarti tujuan doa permohonan Paulus adalah Allahku, Allah yang ia kenal melalui Yesus Kristus, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ketiga, ayatnya yang ke-6, dan ayatnya yang ke-8. Ia beberapa kali menyebutkan nama Yesus Kristus. Doa Paulus ini berbeda dengan doa-doa kebanyakan orang yang hanya berdoa tentang kesehatan, berdoa tentang perlindungan, bahkan hanya berdoa tentang kesuksesan. Doa Paulus ini adalah doa tentang kasih di tengah-tengah jemaat Filipi, supaya kasih itu semakin besar akan pengenalan terhadap kebenaran yang berisi hikmat dan segala macam pengertian. Ini merupakan salah satu hal yang terbesar, sekaligus hal yang terpenting kepada orang yang percaya, yakni tentang kasih. Sebagaimana yang diungkapkan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kasih merupakan hal yang terbesar, sekaligus menjadi pokok utama yang menjadi bagian daripada doa-doa orang percaya. Menjadi bagian daripada doa-doa kita, sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Paulus dalam nats firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-9 nats firman Tuhan ini, kita menemukan apa yang menjadi pokok utama perikop ini. Apabila diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, mungkin perkataan Paulus ini dikatakan demikian. Inilah yang aku doakan, supaya kasih di tengah-tengahmu, supaya kasih di antaramu semakin penuh, semakin melimpah, semakin besar, dan tetap semakin besar. Hal itu berarti berkesinambungan. Melimpah dalam artian penuh, semakin besar, dan senantiasa semakin besar. Kasih itu tidak cukup sebatas kasih yang biasa-biasa saja, tetapi kasih yang terus-menerus semakin besar. Sebab hal ini sangat relevan bagi jemaat Filipi yang pada saat itu menghadapi krisis harmoni, krisis kebersamaan. Hal ini bisa kita lihat dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua. Paulus menasehati supaya mereka sehati sepikir. Hal ini sangat perlu supaya mereka menjadi pemilik kasih yang besar itu. Hidup dalam kasih yang besar itu. Semakin besar persoalan yang mereka hadapi, maka seharusnya kasih juga yang dibutuhkan untuk menghadapi persoalan itu semakin besar dan semakin lebih besar lagi. Kasih bukan hanya sesuatu yang berhubungan dalam hal hati seseorang atau pikiran seseorang juga. Tetapi kasih ini memerlukan aspek emosional. Kasih yang sesungguhnya harus melibatkan pengetahuan, harus juga melibatkan pengertian. Untuk itulah Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-9, semoga kasih semakin melimpah dalam pengetahuan dan segala macam pengertian. Pengetahuan dalam surat-surat Paulus tampak dalam hal pengenalan akan Allah.
atau pengenalan akan Kristus sebagaimana yang diungkapkan dalam Kolose 2 ayat 2, Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Sehingga pengetahuan adalah pengetahuan tentang iman. Kemudian diungkapkan setelah pengetahuan, yakni adalah pengertian. Pengertian sebagai modal untuk membedakan atau menilai sesuatu hal. Sehingga kasih yang benar ialah bukan sebatas perasaan, tetapi dibarengi dengan pengenalan terhadap hal yang benar. Kasih yang tidak melibatkan pengetahuan adalah penipuan perasaan. Sedangkan pengetahuan tanpa kasih adalah pemupukan kesombongan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selain tentang kasih, Paulus juga mengajarkan tujuan daripada doa syafaat, yakni yang pertama ialah supaya kita bisa mengenal, membedakan mana yang paling penting, apa yang perlu dan benar-benar berguna. Yang kedua, supaya jemaat Tuhan semakin kudus, semakin suci, tidak bercacat, sempurna, dan penuh dengan buah-buah kebenaran hingga pada hari Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang ketiga, agar supaya Tuhan Allah tetap dimuliakan dan tetap dipuji. Paulus tetap konsisten untuk melihat supaya segala sesuatunya berpusat pada Allah. Baik itu kemuliaan maupun puji-pujian hanyalah bagi Tuhan Allah kita. Ialah yang menjadi tujuan utama dari segala pekerjaan di muka bumi ini. Yang lain mungkin hanya sebagai sarana pendukung. Sebab Allah sudah mengerjakan segala sesuatu kepintaran, kebenaran, dan juga pengertian untuk keperluan, kepentingan semua umat manusia. Sehingga sudah sepantasnya segala kemuliaan dan puji-pujian hanya bagi Tuhan Allah kita. Saudara yang terkasih, mengakhiri renungan ini ada sebuah ilustrasi supaya kita saling mendoakan, saling mendukung, tidak hanya berpusat pada diri sendiri. Seorang pria turun dari sebuah mobil mewah yang diparkir di depan kuburan umum. Pria itu berjalan menuju pos penjaga kuburan. Setelah memberi salam, pria yang ternyata adalah supir itu berkata, "Bapak penjaga, maukah Anda menemui wanita yang ada di dalam mobil itu? Tolonglah Pak, karena para dokter mengatakan sebentar lagi beliau akan meninggal." Penjaga kuburan itu pun setuju dan ia berjalan di belakang supir itu. Seorang wanita lemah berwajah sedih membuka pintu mobilnya dan berusaha tersenyum kepada penjaga kuburan itu. "Saya Nyonya Steve. Saya yang selama ini mengirimkan uang kepada Anda supaya Anda membelikan seikat kembang dan menaruhnya di atas makam suami saya. Saya datang untuk berterima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Saya ingin memanfaatkan sisa hidup saya untuk berterima kasih kepada orang yang telah menolong saya." "Oh, Nyonya yang selalu mengirimkan uang itu," kata penjaga kuburan. "Maaf Nyonya, saya tidak pernah menaruhkan kembang di atas makam suami Nyonya.
Sebab menurut saya, orang mati tidak pernah melihat keindahan seikat kembang. Tetapi saya selalu kirimkan kembang itu. Saya belikan untuk mereka yang ada di rumah sakit, orang-orang miskin yang saya jumpai, mereka yang selalu bersedih, orang-orang yang masih hidup, sehingga mereka dapat menikmati keindahan dan keharuman kembang-kembang itu, Nyonya, jawab pria itu. Nyonya Steve pun terdiam. Kemudian ia mengisyaratkan agar supir segera pergi. Beberapa bulan kemudian, datanglah seorang wanita cantik turun dari mobilnya dan berjalan dengan begitu anggunnya ke arah penjaga kuburan. Dia menyapa penjaga kuburan. "Selamat pagi, apakah Bapak masih mengingat saya? Saya datang untuk berterima kasih. Saya Nyonya Steve. Saya berterima kasih kepada Anda sebab Anda menasihati saya beberapa bulan lalu agar memperhatikan dan membahagiakan mereka yang masih hidup. Sebab itu jauh lebih berguna daripada sekedar meratapi mereka yang sudah meninggal." Ketika saya mengantarkan kembang-kembang itu ke rumah sakit atau ke panti-panti jompo, kembang-kembang itu tidak hanya membuat mereka tersenyum bahagia, tetapi juga membuat saya bahagia. Itu yang membuat saya sampai saat ini bertahan hidup. Bahkan para dokter heran, kenapa saya benar-benar bisa sembuh. Saya yang sempat divonis bahwa tidak mempunyai umur yang lama lagi, tetapi karena senantiasa bersuka cita, menolong orang lain, berpengharapan, membuat saya kini benar-benar dipulihkan. Saudara yang terkasih, berdoalah bukan hanya untuk meratapi kesedihan sendiri, melainkan kita berdoa dengan mengasihi dan mewujudkan doa itu sebagai pertolongan bagi orang lain. Dan hal itu sekaligus akan menolong kita supaya semakin bersuka cita menjalani kehidupan kita. Dan di atas segala sesuatu itu, biarlah Allah yang semakin dimuliakan dan puji-pujian hanya miliknya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Berterima kasih atas firman yang menguatkan kami untuk saling peduli, memilih yang terpenting, menunggu hari kedatangan-Mu. Biarlah kami semakin Tuhan berkati, semakin memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin.